Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di YouTube channelnya aku, Wildan Pratama Channel. Nah, jadi aku hari ini tuh mau nurutin permintaan kalian untuk menceritakan tentang tsunami. Nah, jadi aku udah ada di salah satu tempat wisata sejarah tsunami. Ini tuh kapal PLTD Apung. Nah, kapal PLTD Apung ini besar banget. Tapi sebelum aku lanjutin cerita, aku minta sama kalian jangan lupa subscribe YouTube channel aku. Kalau udah subscribe, kita lanjutin lagi nih ceritanya. Nah, jadi PLTD itu sendiri adalah pembangkit listrik tenaga diesel yang dimana dia itu menyuplai listrik tambahan untuk kota Banda Aceh. Nah, jadi posisinya itu sebelum tsunami itu di pesisir pantai Ulele yang dimana jaraknya itu sekitar 5 km dari sini. Kebayangkan gimana dahsyatnya gelombang tsunami sehingga kapal seberat 26.000 ton ini bisa terdampar sampai ke sini yang dimana jaraknya itu mencapai 5 km. Sekarang kita bakal naik ke atas PLTD Apung buat ngeliat apa aja sih sebenarnya isinya. Ini sengaja dibuat jembatan ini untuk orang bisa ngelilingin PLTD Apung ini untuk ngeliat keseluruhan dari kapal PLTD Apung ini sendiri. Ini apa, guys? Nah, ini tuh sebenarnya rumah warga. Nih, rumah warga yang hancur karena dahsyatnya gelombang tsunami. Sengaja diabadikan di sini dan gak dihancurin karena memang untuk bukti dari dahsyatnya gelombang tsunami. Nah, jadi sekarang kita udah ada di atas kapal PLTD Apung. Sekarang kita bakal lihat keseluruhan dari kapal ini ya. Iya, naik lagi. Nah, jadi waktu kejadian tsunami itu pada tanggal 26 Desember 2004, harusnya di atas kapal ini ada 11 awak kapal dan beberapa warga. Namun ketika terjadinya tsunami dan kapal ini terdampar, hanya 1 orang yang selamat. Aku kayaknya masih ngos-ngosan guys, tadi naik. Nah, jadi ini aku itu lagi ada di puncak PLTD Apung, kapal PLTD Apung. Ini tingginya berapa aku nggak tahu. Nggak bisa. Terus. Oh iya, harus disepoin.
Nah guys, jadi aku ini sekarang lagi ada di belakang PLTD Apung tuh, yang tadi udah kita kelilingin, yang udah kita naikin juga. Nah terus itu ada rumah warga yang dulunya hancur karena tsunami. Kalian bisa lihat dong, ini tuh tinggal kerangka doang. Tapi kalian bisa lihat nih, itu rumah 2 tingkat dibandingin dengan besarnya kapal ini. Berarti kalian bisa bayangin di bawah kapal ini, dia itu udah ngenimpa hampir 20 rumah. Mungkin ya sekitar 20 rumah, karena memang kapal ini besar banget. Dan sampai sekarang kapal ini nggak ada yang bisa pindahin ke laut kembali, karena memang jaraknya yang lumayan jauh. Dan ini tuh di tengah kota, ini tuh di tengah kota Aceh, di tengah kota Banda Aceh. Nah jadi karena memang nggak bisa lagi dipindahin, jadi ini tuh sekarang dijadiin monumen monumen bersejarah tsunami, yang dimana setahu aku ini tuh udah dibeli sama pemerintah gitu guys. Nah jadi ada teman aku yang tinggal di sekitaran sini, dia itu korban tsunami juga, dan rumahnya itu hancur karena tsunami. Jadi aku udah ngundang dia ke sini, aku ada minta tolong dia ke sini buat cerita-cerita mengenai tsunami. Dia lagi hamil besar guys. Nih, dia baru datang. Kita langsung cerita-cerita ya sama dia ya. Nah guys, jadi aku udah kedatangan temen aku nih. Siapa nih namanya? Nama aku Bandun. Halo followersnya Bang Wildan. Jadi dia itu temen aku temenan sama dia itu udah dari SMP. Nah jadi dia itu rumahnya itu di sekitaran sini juga, dan masuk ke dalam kategori korban tsunami. Dia sekarang lagi ngandung ya guys. Iya benar. Lagi hamil besar. Doain ya guys, semoga lancar. Amin. Gimana sih kejadian tsunami itu yang benar-benar Banun rasain itu pada saat itu? Jadi waktu aku masih kecil, pas waktu tsunami itu, kan di Banda Aceh belum pernah ada edukasi tentang bencana alam kayak tsunami kan. Jadi kita tuh nggak tahu ada peringatan tsunami atau enggak. Jadi pas hari Minggu paginya itu kan gempa dahsyat kan, Bang Wildan kan. Jadi karena gempa terlalu dahsyat kan kita juga bingung ini kenapa. Terus orang-orang cuman bisa keluar rumah terus teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Orang nggak tahu itu kenapa. Mungkin beberapa orang tahu kan itu gempa. Terus untuk pemberitahuan tsunami waktu air lautnya naik itu sekitar 30 menit setelah gempa. Karena kan air lautnya sempat surut berapa meter dulu kan. Menurut sumber teman aku yang lebih dekat dari laut ceritain. Jadi banyak yang enggak tahu kalau tsunami itu apa, air laut naik itu ya gimana. Orang banyak nggak tahu, jadi posisinya banyak yang nggak selamat. Tapi kalau termasuk di daerah aku banyak yang hilang. Jadi orang pada nggak tahu ada peringatan tsunami. Jadi orang cuma keluar rumah lari nggak berarah gitu. Jadi kayak ya udah orang sekedar lari nyelamatin diri gitu. Mereka nggak tahu kalau itu tsunami bencana besar, kan termasuk bencana besar di dunia kan. Jadi itu posisinya aku lagi mau ke laut. Biasa kan kita pagi-pagi minggu tuh kan pasti ke laut kan, Bang Wildan kan. Jadi pas mau ke laut kita udah siap-siap. Di situ gempanya sekitar 8,9. Itu kan gempanya kalau bagi kami yang baru-baru kan termasuk kencang. Terus baru nggak lama 30 menit gempa berhenti, ada suara gemuruh. Suaranya tuh kayak hujan di atas genteng yang paling kencang gitu. Jadi kan orang nyangka itu suara apa, baru orang yang dari polsek atau dari kantor polisi yang di dekat laut datang, mereka dengan mobil laut tuh teriakin kan, air laut naik. Di situ orang baru kayak wah air laut naik. Jadi semua baru tahu di situ buat lari. Sebelumnya mereka nggak lari, mereka duduk di depan rumah. Mereka kayak nyangka ini apa, peristiwa biasa atau segala macam. Nggak ada yang nyangka kalau jadi udah gempa tapi nggak ada yang nyangka kalau air laut itu bakal naik. Ya, jadi nggak ada persiapan apa-apa ya. Ya benar Bang Wildan. Jadi kan waktu kita udah mau lari itu pas ngelihat ke belakang baru di situ kelihatan kalau misalnya air lautnya itu memang hampir sekitar, kalau mata aku ingat pas aku lihat mata aku ingatnya itu sekitar 10 meter. 10 meter. Di atas aku itu hitam, itu kan kayak yang gelombang, memang kayak gelombang orang-orang surfing. Tapi itu airnya memang hitam bercampur dengan pohon, batu rumah segala macam. Jadi pas kita lari, jadi aku larinya ke gedung
SPK ada nih gedungnya nih dekat di sini, gedung Akbit gitu kan. Di lantai 4-nya dan itu full airnya di lantai 4. Di lantai kita 4 di airnya rooftopnya, full. kita di rooftopnya semua. Di lantai 4 airnya full dan itu full manusia semua. Ada yang bisa capai ke lantai 4, ada yang memang nggak bisa ke lantai 4. Jadi ya udah di situ waktu surut kita baru tahu pas turun. Disitulah mayat mereka udah amburadul. Kalau di sini memang gelombangnya besar karena dekat sekali dengan laut. Kalau misalnya kalau kapal apung tuh datangnya itu dia di gelombang besarnya dia datang sekaligus sama gelombang kedua. Jadi tsunami itu banyak gelombangnya. Oh iya. Waktu nggak banyak gimana, cuman kalau sekali udah ada gelombang, kami sempat ngeliat ada gelombang sekali lagi gitu. Jadi kayak ada 2 kali gelombang kalau di daerah kita. Kan kalau pusaran airnya tuh kan ada yang bergelombang tsunaminya, ada yang mutar. Di sini double gelombang dan datanglah si kapal apung ini. Dia ini sandarnya di Pelabuhan Ulele kalau nggak salah. Iya. Tapi dia sempat pantai. tapi dia sempat nabrakin rumah dulu. Itu posisi rumah yang ditabrak sama kapal apung, rumah yang ada orang lagi nyelamatin diri. Kan kami di rooftopnya tuh kan nampak tuh di rooftop gedung biru sana tuh. Nah di atas rooftopnya tuh nampak. Jadi ini ada rumah, ini udah ratusan orang di atas nyelamatin diri. Kapal apung lewat nabrak. Hancur, memang hancur. Makanya ini banyak contoh-contoh rumah hancur ini kadang-kadang ketabrak sama dia. Dan waktu aku baru turun tsunami baru surut itu lautan mayat manusia. Dan yang paling banyak mayat itu di bawah kapal apung nih. Sampai sekarang nggak bisa dievakuasi. Nggak bisa dievakuasi karena beratnya aja berapa? 26.000. Iya, 26.000 ton. Iya, 26.000 ton. Dan rata-rata pegawai di dalam kapal apung juga nggak ada yang selamat, cuma satu orang yang selamat. Itu pun karena dia tetap bertahan di kapal. Yang lain kan lari turun dari kapal waktu di pelabuhan gitu. Jadi kalau ingat-ingat tsunami itu memang traumanya besar. Benar-benar ini ya, benar-benar dahsyat banget tsunami itu, guys. Apalagi pas umur 7-8 tahun itu kan kita ingat, memori kita kan kuat kan Bang Wildan. Jadi kita kayak baru aja ngerasain beberapa hari yang lalu. Iya, gitu. benar. Jadi emang dahsyat kuasa Allah. Terus Punge aja hampir 2 tahun baru pulih dari tsunami. Daerah aku ini 2 tahun perbaikinya, pembangunan rumah bantuannya. Ini rumah-rumah bantuan. Itu rumah bantuan, tapi udah dimodifikasi. Kalau udah ada yang punya rezeki kan mereka udah ubah rumah bantuannya. Tapi rumah bantuannya tuh 2 tahun tsunami baru selesai. Sama jalanan juga 1 tahun tsunami itu mayat masih banyak di jalanan. Karena udah susah dievakuasi. Maaf udah jadi tulang belulang kan, juga susah cari. Nah jadi aku dengar nih, jadi aku tuh nggak tahu banget daerah sini, tapi aku dengar katanya ada kapal-kapal lain juga ya di daerah sini yang terdampar juga, nggak cuma PLTD Apung. Nah, banyak. Itu di dekat sini juga? Iya di dekat sini, di antara rumah warga juga itu ada kapal polisi, ada kapal banyak, ada beberapa kapal juga yang memang kan kayak yang Abang bilang tadi Bang Wildan, di sini kan dekat sama laut kan, dekat. Jadi semua kapalnya yang bisa dievakuasi kemarin dievakuasi, yang nggak bisa udah dibiarin itu jadiin tempat wisata. Oh, kalau Banun nggak capek kita lihat ke sana mau nggak temennya? Boleh. Jauh nggak sih? Enggak, dekat sini. Dekat. Ya udah deh, kalau gitu kita jalan ke sana dulu ya guys. Kita lihat ya gimana kapal lain yang memang terdampar di pemukiman warga. Ikutin terus ya. Oke guys, jadi sekarang kita bakal jalan ngeliatin kapal-kapal lain yang terdampar di daerah sini juga. Kapalnya nggak terlalu besar, nggak kayak gini, tapi itu bener-bener di pemukiman warga. Mungkin kalau kalian lihat ini tuh udah jadi monumen dan udah direnovasi, tapi itu masih di dalam pemukiman warga. Jadi kita lihat langsung ke sana ya. Cekidot. Oke guys, jadi kita udah sampai nih di tempat yang dimana ada kapal terdampar. Nih,
kalian bisa lihat ini benar-benar di pemukiman warga. Kita tadi udah lihat jalannya ke sini itu tuh kecil banget sampai mobil nggak bisa masuk. Jadi kami terpaksa jalan dari depan. Iya di pemukiman warga tapi masuk-masuk gitu. Jadi aku nggak pernah tahu ada ini sebelumnya. Jadi memang benar-benar aku juga baru lihat. Nah, nih, jadi ini benar-benar di daerah pemukiman warga, itu rumah. Ini ada kapal, kapalnya ada 2 nih ya. Yang satu mungkin ini udah di... kayaknya ini punya angkatan laut. Ini kayaknya nggak terlalu berat, jadi bisa dipasang fondasi kayak gini untuk dijadikan monumen bersejarah. Nah guys, ternyata ini bisa dinaikin. Nah, jadi aku udah ada di atas salah satu kapal yang tadi udah dipasangin pondasi. Jadi kita bisa naik nih, kayak gini. Jadi ini benar-benar kapal yang terdampar karena tsunami ke pemukiman warga. Sekarang kita lihat dalamnya ya. Jadi ini benar-benar dari tsunami. Ini dari kejadian tsunami sampai sekarang kayaknya nggak pernah dibersihin lagi. Dan sampai udah berkarat ini semua. Terus ini apa ya? Serem banget. Apa menurut kalian di bawah ini ada mayat ya? Sumpah serem banget. Kameramen mau turun nggak? Oke, dulunya ini pasti di bawah ini banyak banget mayat, mungkin udah diangkatin ya mayat-mayatnya. Jadi serem di sini, guys. Oke. Kita lanjutin ke kapal yang selanjutnya ya. Bu. Nah, jadi kalian bisa lihat ini tuh jalan, tapi udah kemakan sama kapal ini. Ini setengahnya kemakan. Bisa lihat dari sini nih. Nih. Itu memang kemakan jalan. Terus nah, sampai sini orang udah gunain ini buat berkebun. Nah, di bawahnya itu rumah warga. Itu bukan rumah. Apa sih itu? Itu kandang sapi ya. Oh, itu kandang sapi ya. Oke guys, jadi cukup sekian cerita dari aku tentang tsunami. Ini di versi aku ya, versi aku ceritain yang menurut aku. Udah dengerin juga cerita versi teman aku yang tadi udah cerita di PLTD Apung juga. Nah, untuk kalian aku minta jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel aku. Dan komen di bawah next aku bakal konten apa lagi.